Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim alal mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi SAW beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW beliau telah bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dapat menanamkan kegembiraan pada hati seorang muslim. Au taqdi anhu dainan, au takshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan beban dari kesulitan yang dialami oleh seorang muslim, atau melunaskan utangnya, atau tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, li an amsya ma'ahajati akhin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Dan aku berjalan guna menunaikan kebutuhan saudara, maksudnya saudara muslim, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan penuh di masjid ini. Maksudnya di Masjid Nabawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini kita dapat melihat bagaimana Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian agar kita termotivasi untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dengan melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan kegembiraan pada hati setiap muslim, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, menunaikan atau membayar utang bagi mereka yang terlilit oleh hutang. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda bahwa membantu kebutuhan seorang muslim sehingga kebutuhannya tersebut tertunaikan, itu lebih aku cintai, kata Nabi SAW, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Padahal kita ketahui bagaimana keutamaan sholat di Masjid Nabawi, di mana 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat 1000 kali di tempat yang lain kecuali di Masjidil Haram. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di Hijrah TV saat ini sedang melakukan galangan donasi, sedang menggalang donasi untuk pengadaan mobil ambulan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentunya keberadaan mobil operasional dan ambulan ini akan sangat membantu dan menopang dakwah. Maka tentu dengan berpartisipasi dalam proyek yang sangat mulia ini, bukan hanya mengandung unsur amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan terbaik, tetapi juga memiliki nilai lebih, yaitu memiliki nilai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebaikan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi, tetapi biidnillahi ta'ala dengan semangat dakwah dan misi dakwah yang dibawa oleh saudara-saudara kita di Hijrah TV, biidnillahi ta'ala, selain keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, kita pun juga akan mendapatkan pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja Nabi SAW di dalam hadis tadi mengatakan, sungguh aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan seorang saudara, lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dengan berpartisipasi, turut andil, memberikan donasi dalam pengadaan mobil ambulan ini, yang dibantu bukan hanya 1 orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bahkan bisa ratusan, bahkan ribuan orang
yang tentunya keutamaan-keutamaan tersebut akan terus mengalir kepada kita sebagai sedekah jariyah. Dan jangan lupa bahwa di sana ada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Ya, ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariyah, atau anak soleh yang mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk turut berpartisipasi dalam proyek kebaikan ini, dalam investasi akhirat yang biidnillahi ta'ala, jikalau kita memberikan apa yang kita miliki dengan penuh keikhlasan, buah dan pahalanya akan kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Ingat, setetes sedekah Anda adalah merupakan bukti dari kualitas keimanan Anda. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.